Assalamualaikum, balik lagi di Dapur Adis. Hari ini aku mau sharing tentang persiapan MPASI anak aku. Buat bunda di rumah yang anaknya bentar lagi bakal masuk ke fase MPASI, kita bisa sharing-sharing bareng di sini ya. Nanti aku juga akan share resep MPASI anak aku, jadi stay tune terus di channel YouTube Dapur Adis ya. Pertama, aku akan sharing dulu tentang buku apa yang aku baca untuk mempersiapkan MPASI anak aku. Menurut aku, kita itu penting banget buat mencari informasi yang benar, tepat, dan sumbernya itu akurat ya untuk persiapan MPASI anak kita, biar tidak salah-salah dalam pemberian MPASI ini sendiri. Nah, aku itu literaturnya adalah buku dari Dr. Meta Hanindita. Beliau ini spesialis anak sekaligus konselor laktasi. Ini aku udah punya 3 seri bukunya. Menurut aku bukunya ini bagus, bahasanya ringan, mudah dimengerti sama orang awam, dan juga harganya itu tidak terlalu mahal. Kalau nggak salah itu sekitar 85.000 ke bawah, tergantung seri buku yang mana. Kalau bunda nggak pengen beli bukunya, itu bisa banget langsung kunjungi Instagram beliau Dr. Meta Hanindita ini, karena di Instagramnya itu lengkap banget, di highlightnya itu berbagai macam tentang per-MPASI-an. Selanjutnya aku akan bahas tentang perlengkapan apa aja yang kira-kira dibutuhin untuk MPASI ini. Ini aku akan bagi dua, ada yang perlengkapan opsional dan ada perlengkapan yang basic. Kita bahas dulu tentang perlengkapan yang opsional. Contohnya ini adalah slow cooker. Slow cooker ini kalau seandainya ada oke, kalau nggak ada juga nggak masalah, kita tetap bisa bikin MPASI. Tapi buat bunda yang sibuk dan pengen simple, bisa banget masak MPASI pakai slow cooker ini, karena gampang ya, tinggal dimasukin, nyalain, terus tinggal buburnya ini matang. Kalau kita masak di kompor kan harus ditungguin sambil diaduk. Di sini aku slow cookernya pakai dari Mito, ini yang seri R88. Aku belinya itu udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu pas anak yang pertama. Sampai sekarang ini kondisinya masih oke. Terus juga dia di wadah keramiknya ini bahannya premium dan wattnya itu rendah. Perlengkapan opsional yang kedua ini adalah mini digital rice cooker. Ini sebenarnya prinsipnya sama slow cooker, biar lebih praktis dan simple aja. Di sini aku pakainya juga dari Mito. Ini produknya menurut aku cocok buat MPASI karena desainnya itu minimalis, karena emang kita MPASI kan nggak perlu banyak-banyak. Terus juga dia enteng, dan kalau kita bawa traveling itu gampang banget. Yang ketiga itu adalah smart holder. Ini aku pakai dari Stand Cookware. Ini fungsinya untuk mengeringkan sekaligus untuk mensterilkan kayak talenan, pisau, sendok, dan garpu. Jadi tuh kalau menurut Dr. Meta, sebaiknya dalam menyiapkan MPASI itu talenan untuk protein yang belum matang sama yang bahan lainnya itu dipisah untuk mencegah kontaminasi. Kalau kita beli Stand Cookware ini udah langsung dapet nih talenannya 3. Jadi talenannya ini ada gambar buat buah-buahan, ada buat yang makanan udah matang, dan ada juga buat protein hewani yang mentah. Berikutnya ini adalah box container yang kecil kayak gini. Ini bermanfaat banget buat simpan MPASI yang udah matang, karena kalau kita simpan di wadah yang lebih besar itu, kalau kita simpan di kulkas tuh makan tempat. Untuk anak-anak yang baru mulai makan, ini porsinya cukup ya simpan di sini, karena kan cuma sekitar 2-3 sendok makan, takarannya bakal ditambah sedikit demi sedikit. Untuk penyimpanan MPASI itu kalau di suhu ruang cuman bertahan 1 jam, lebih dari itu nggak boleh. Terus kalau seandainya nih kita masak buat pagi siang malam, untuk makan siang sama makan malamnya itu kita simpan di dalam box kontainer kecil gini, kita simpan di dalam kulkas, itu bertahan 24 jam. Tapi kalau bunda mau masaknya itu banyak buat stok, bisa disimpan di dalam freezer, bisa tahan 1 bulan. Untuk memanaskan MPASI anak itu nggak boleh kayak kontainernya ini diletakin gini di air panas, itu nggak boleh. Terus disimpan di dalam rice cooker juga nggak boleh. Sebaiknya itu langsung dimasak di atas api kompor saat memanaskan. Yang berikutnya itu adalah kursi makan bayi kayak gini. Ini menurut aku sangat membantu, karena kita harus memberi anak makan itu posisinya duduk, kepalanya tegak berdiri gitu, nggak boleh sambil baringan, takut tersedak. Jadi ada kursi ini sangat membantu menurut aku ya. Tapi kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa, bisa didudukin di stroller tapi posisinya agak di kayak duduk gitu, ataupun dipangku oleh bundanya juga boleh. Selanjutnya itu untuk perlengkapan yang basic, ini menurut aku harus punya ya di rumah.
Yang terutama itu adalah panci atau wajan. Nah, pastiin panci yang digunain itu kondisinya masih layak. Maksud aku tuh kalau kita pakai panci yang anti lengket, itu pastiin permukaannya tuh belum terkelupas. Kalau udah terkelupas gitu bakal membahayakan kesehatan, bisa menyebabkan kanker. Di sini untuk pancinya aku pakai dari stand cookware, ini yang granite series. Menurut aku ini cocok ya buat MPASI, nggak terlalu besar. Terus juga dia tebel, anti lengket, dan ini dia kualitasnya kualitas Jerman. Kalau aku pribadi emang lebih suka masak bubur bayi itu pakai yang anti lengket. Soalnya kalau pakai yang bahannya aluminium sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuman PR banget gitu untuk membersihkan suka lengket-lengket. Jadi lebih enak pakai yang anti lengket. Nah, selanjutnya itu adalah sendok atau spatula untuk masak buburnya. Ini aku kebetulan ada 3, ada di rumah. Jadi kalau misalnya kita pakai panci yang anti lengket, pastiin kita pakai sendoknya itu yang berbahan silikon atau nilon yang tahan panas. Jangan pakai yang bahan aluminium atau besi, karena bakal merusak permukaan dari panci anti lengket kita. Oh ya, ini spatula juga dari stand cookware ya. Selanjutnya itu adalah sendok sama mangkok buat makan, sekalian gelasnya ya. Ini yang box kontainer kecil gini juga bisa dijadiin gelas. Ini bebas sih mau pakai merek apa aja, tapi pastiin bahannya aman buat baby ya. Untuk sendoknya ini sebenarnya aku ada beberapa macam, ada yang pigeon sama ada nubi. Kalau yang pigeon itu bagus juga bahannya, cuman emang dia lebih datar, nggak melengkung kayak gini. Jadi kalau makan yang berkuah dia kurang bisa untuk ambilnya gitu. Nah, kalau ini dia lebih melengkung. Jadi kalau makanannya makanannya berkuah maksud aku lebih gampang diambil. Dan ini juga udah ada indikator panasnya. Jadi kalau seandainya makanan anak kita tuh panas, dia bakal yang warna hijaunya ini bakal berubah jadi transparan. Perlengkapan basic yang terakhir adalah saringan. Ini wajib banget punya, soalnya untuk awal-awal makan itu harusnya memang buburnya disaring ya, biar halus banget. Ini kita wajib punya. Ini juga bisa multifungsi. Kebetulan kan panci stand cookware ini kan nggak ada buat kukusannya, jadi kalau kita mau ngukus bisa juga ditutupin kayak gini nih. Kita kukus deh. Nah, itu dia tadi kiranya perlengkapan yang kita butuhkan untuk MPASI. Selanjutnya aku akan sharing tentang istilah menu pada MPASI, mana yang disarankan oleh WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi istilah menu yang sering kita dengar itu adalah menu tunggal, menu 4 bintang, dan menu lengkap. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini aku bacain aja ya konsul aku sama dokter spesialis anak. Kebetulan tuh semenjak pandemi aku itu agak riskan gitu ke rumah sakit, jadi seringnya aku konsultasi online dengan aplikasi Halo Dokter. Jadi ini menurut dokter anaknya, menu tunggal adalah menu makan yang hanya mengandung 1 bahan makro. Jadi ini tidak disarankan karena dia miskin nutrisi. Yang kedua itu adalah menu 4 bintang. Sesuai namanya, menu MPASI 4 bintang ini mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sama serat, tapi tanpa lemak. Nah, seharusnya menurut dokter itu lemak itu sangat penting untuk nutrisi pada anak kita, karena 1 gram lemak setara dengan 9 kilokal, sedangkan protein dan karbohidrat 1 gramnya hanya setara dengan 4 kilokalori. Yang terakhir itu ada namanya menu lengkap. Nah, menu lengkap ini adalah menu yang disarankan oleh WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi menu lengkap ini sebenarnya hampir mirip sama menu 4 bintang, ada kandungan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sama serat, tapi udah ada tambahan lemaknya. Untuk tambahan lemak sendiri bisa didapat dari ekstrak virgin olive oil atau minyak canola atau butter, margarin, ataupun santan juga bisa. Nah, sekian dulu sharing tentang persiapan MPASI anak aku. Buat bunda yang mau diskusi bareng bisa tinggal di kolom komentar, ntar kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.